ke-19. Yang dimaksud di sini dengan abad ke-19 adalah zaman sejak jatuhnya Napoleon dalam pertempuran di Waterloo pada tahun 1815 sampai pecahnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Ini mengandung demikian banyak perkembangan, peristiwa, dan kenyataan yang penting dan mencakup banyak perkembangan. Yang pertama, perkembangan politik dan sosial. Kejatuhan Napoleon disusul oleh waktu reaksi yang hebat. Raja-raja yang diusir dari taktanya pada zaman revolusi dan perang-perang Napoleon sekarang kembali. Banyak diantaranya abad ke-19 mengemukakan tokoh Napoleon hampir mengalahkannya di Eropa. Dengan tegas mereka menindas segala gerakan revolusi dan cita-cita kedaulatan rakyat. Zaman ini disebut zaman restorasi karena mau merestorasikan atau artinya membangun kembali keadaan yang lampau. Akan tetapi zaman baru tidak membiarkan tindakan ini lagi. Sesudah Perang Prancis sampai Jerman pada tahun 1870 sampai 1871 timbulnya masalah baru dan menimbulkan berkembangnya industri di mana-mana. Semua untung besar masuk ke kantong kaum pengusaha pabrik dan para majikan. Yang kedua adalah perkembangan rohani. Sejarah dengan perkembangan politik yang memajukan 3 zaman pada abad ke-19, yakni zaman reaksioner, konstitusional, dan sosialisasi investasi. Zaman pertama itu dipimpin oleh ahli filsafat yang pertama, Berlin Hegel, 1831, yang menyebabkan idealisme Jerman yang telah kita perkatakan dalam bab yang lalu. Semua yang ada dipandang sebagai satu saja dalam perkembangan keadilan. Yang kedua, lain sekali pendirian dan anggapan para pengikutnya seperti David Friedrich Strauss 1878 yang menyerang kebenaran Injil pada tahun 1835. Status menerbitkan kitabnya yang banyak dibaca orang tentang hidup Yesus. Dalam kitab itu ia mengemukakan bahwa perang-perang kitab-kitab Injil mengamburkan gambaran Nabi Yesus dengan dongeng-dongeng yang ganjil. Yang ketiga, pada ilmuwan pengetahuan berpaling pada pengamatan alam dengan panca indera sehingga pengertian yang terkait pada panca indera. Hal ini mengakibatkan bahwa mulai kira-kira tahun 1860 bukan lagi roh, melainkan tabiat alam. Baik, perkenalkan, nama saya Susana Taib dengan NIM 71-2023-263. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 50 bagian keempat, yaitu gereja-gereja pada zaman liberalisme. Di Jerman, liberalisme itu kurang berpengaruh di lapangan gereja jika dibandingkan dengan negeri lain. Tahun 1848 yang sebenarnya adalah permulaan waktu liberalisme menjadi kuasa neoluteralisme di dalam gereja, kalangan ortodoks berkuasa dalam gereja. Namun mereka tak sanggup mencegah bahwa rakyat kota-kota besar semakin hanyut oleh arus sekularisme atau semangat duniawi, sehingga gereja makin hari makin kehilangan anggotanya. Di Inggris, gerakan liberal dalam gereja ternyata lebih kuat karena sudah dimulai pada tahun 1830 dengan menamakan dirinya gereja-gereja luas. Mereka ini merupakan golongan kecil saja di antara partai-partai di gereja tinggi dan gereja rendah. Di dalam gereja Injil di Prancis, pertentangan antara ortodoks dan liberal mengakibatkan perpisahan yang menimbulkan suatu gereja ortodoks yang bebas. Gereja pada zaman liberalisme. Di Jerman, liberalisme itu kurang berpengaruh di lapangan gereja jika dibandingkan dengan lain-lain negeri. Tahun 1848 yang sebenarnya adalah permulaan waktu liberalisme menjadi kuasa neoluteralisme di dalam gereja. Sungguh pun kalangan ortodoks berkuasa dalam gereja, namun mereka tak sanggup mencegah bahwa rakyat kota-kota besar semakin hanyut oleh arus sekularisasi, sehingga gereja makin hari makin kehilangan anggotanya. Di Inggris, gerakan liberal dalam gereja adalah lebih tua karena sudah mulai pada tahun 1830 dengan menamakan dirinya gerakan gereja luas. Mereka merupakan golongan kecil saja di antara partai-partai gereja tinggi dan gereja rendah. Di dalam gereja Injil di Prancis, pertentangan antara golongan ortodoks dan
liberal mengakibatkan perpisahan yang menimbulkan satu gereja ortodoks yang bebas. Gereja pada zaman naturalisme. Pada zaman ini dipastikan perubahan gereja-gereja dari negara. Dengan itu berakhirlah perwalian negara yang hanya mengutamakan satu gereja saja. Di Amerika kebanyakan gereja denominasi. Lekas kehilangan cap Calvinisnya. Minat kekristenan Angelaks terhadap pemisahan soal-soal praktik menghubungkan diri dengan pandangan evolusi dan naturalisme. Injil sosial itu mengajarkan bahwa kerajaan Allah tak lain daripada mahkota atas perkembangan dunia ini, sehingga kedatangan kerajaan itu boleh dipercepat, bahkan diwujudkan oleh usaha kebudayaan dan sosial dari kita manusia sendiri. Menurut asas-asas atas demokrasi Amerika, pendirian itu memang bukanlah Injil lagi, karena menurut Alkitab, kerajaan Allah sekali-kali berkehendak baik dan usaha kaum Kristen. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab ke-51, yaitu teologia pada abad ke-19, di mana teologia pada abad ke-19 ini mencoba atau mengintegrasikan iman Kristen dengan pemikiran yang rasional dengan ilmu pengetahuan modern, di mana para teolog-teolog seperti Friedrich Schleiermacher berupaya menyusun pemahaman teologia yang berdasarkan perasaan dan pengalaman religius individu, sehingga iman Kristen bisa relevan dalam dunia modern yang semakin terpengaruh oleh pemikiran rasional. Terus yang kedua, teologia perasaan. Teologia ini menekankan pentingnya pengalaman pribadi dalam iman, di mana juga para pengikut aliran seperti Schleiermacher berpendapat bahwa esensi agama terletak dalam perasaan dan pengalaman pribadi, bukan sekedar doktrin dan dogma. Mereka juga mencoba atau menggambarkan iman sebagai ungkapan perasaan yang religius atau mendalam. Terus yang ketiga, teologi akal budi, yaitu teologi akal budi ini di mana juga Friedrich Schleiermacher dan Albert Reichel lebih fokus pada akal budi dalam memahami iman Kristen. Mereka juga berusaha untuk memahami dan mempertahankan doktrin Kristen melalui pendekatan yang lebih rasional dan ilmiah. Dan juga mereka melihat iman sebagai suatu yang dapat dipahami melalui akal budi, sekalipun bertentangan elemen-elemen penting iman. Nah, kita masuk pada teologia kesusilaan. Pada tahun 1860 muncullah golongan teologia yang dipimpin oleh Albert Ritschl yang berusaha mengadakan hubungan antara agama Kristen dan semangat zaman berdasarkan susila manusia. Albert Ritschl percaya bahwa tantangan utama bagi manusia adalah mempertahankan keberadaannya dalam alam yang tidak beroknum dengan hukum yang berbeda. Kunci untuk melakukannya adalah menerima Kristus yang menawarkan keselamatan dan perlindungan. Kristus mewakili kerajaan Allah yang berusaha untuk memerintah dunia ini dalam kesatuan oknum-oknum bebas. Teologia etis merupakan aliran yang menempuh jalan Injili dengan menyatakan bahwa batin manusia siap menerima penyataan Allah dan hanya dapat disucikannya. Aliran ini tidak menyatakan bahwa Tuhan berkaitan dengan kebutuhan susila manusia. Pandangan pemimpin-pemimpin teologia pada masa lalu yang melihat agama Kristen sebagai suatu aliran hidup yang kuat dan berasal dari Yesus Kristus. Mereka juga berusaha untuk menjaga hubungan antara gereja dan kebudayaan modern agar tidak mengabaikan Injil dari kehidupannya. Nah, kita lanjut pada teologia kelahiran kembali. Dr. Abraham Kuyper adalah seorang yang menghidupkan kembali teologia Calvinis yang lama. Kuyper sangat berpengaruh di masyarakat Belanda yang telah hanyut dalam liberalisme. Kuyper mempunyai dasar pikiran bahwa ada dua macam manusia, yaitu yang telah lahir kembali dan yang belum.
Kelahiran kembali adalah suatu proses yang tidak disadari yang diwujudkan dalam hidup sadar dengan pengakuan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Kuiper mengambil dasarnya pada asas teologia yang subjektif dan melangkah ke asas teologia yang objektif dari pandangan ini. Nah, kita lanjut pada teologia historis kritis. Pada akhir abad ke-19, pada zaman naturalisme, orang tidak lagi berharap ada hubungan antara Alkitab dan manusia modern. Pengalaman dan ilmu yang tidak terikat oleh dogma dan tradisi menjadi nilai yang dihargai saat ini. Pada akhir abad ke-19, gerakan teologi yang hebat itu berakhir di tempat permulaannya, yaitu di luar agama Kristen sejati dan di luar penyataan Allah. Segala upaya untuk menghubungkan firman Tuhan dengan kesadaran dan roh manusia modern telah gagal dan terbukti sia-sia. Selanjutnya masuk pada hasil. Jadi teologi pada abad 19 itu masih dikategorikan ke dalam hal negatif, di mana kita berangkat dari kehidupan manusia pada saat itu masih bersifat daging atau keinginan duniawi yang membuat kehidupan manusia itu belum sepenuhnya berada dalam tatanan kehidupan Injil. Jadi manusia yang bersifat kehidupan duniawi itu hanya mencari kepentingan sendiri yang dapat membuat ia masuk ke dalam dosa. Walaupun manusia telah jatuh ke dalam dosa, Allah tidak pernah meninggalkan manusia, di mana ia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa manusia di kayu salib. Nah, pada abad yang ke-19 itu juga ada dua teologia, yaitu Colbert dan Kierkegaard, yang menentang aliran tersebut, di mana ia tetap firman Tuhan adalah nomor satu. Di Colbert mengatakan bahwa bagaimana Kristus itu telah menebus dosa-dosa manusia di kayu salib. Colbert juga menjelaskan tentang kasih Allah yang tiada habisnya kepada manusia. Yang kedua, teologi bernama Kierkegaard. Dia mengatakan bahwa pusat agama bukan didasarkan oleh pengetahuan manusia, bukan didasarkan oleh kebaikan yang dilakukan manusia pada saat itu, melainkan pusat agama adalah Kristus Yesus itu sendiri. Baik, perkenalkan nama saya Susana Taek dengan NIM 71 2023 263. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 poin awal dalam bab ke-52. Yang pertama, pekebaran Injil abad ke-19 adalah periode di mana proses sekularisasi terjadi di Eropa yang menyebabkan hilangnya sifat Kristen masyarakat. Namun, kemunduran agama Kristen di Eropa berjalan bersama dengan kemenangan Injil di benua non-Kristen, dan abad ini juga disebut sebagai Sending atau abad pekebaran Injil. Perhimpunan Pekebaran Injil Inggris mengutus pendeta ke berbagai tempat di seluruh dunia. Sedangkan di Jerman, Perhimpunan Pekebaran Injil juga berkembang dan mengutus ke berbagai daerah seperti Afrika Selatan, Tiongkok, India, dan Palestina. Gereja Katolik Roma juga membentuk ordo dan kongregasi baru untuk menyebarkan gerejanya di antara bangsa-bangsa non-Kristen. Pada poin yang kedua, pekebaran Injil di dalam negeri, yang merupakan usaha Kristen untuk membentuk masyarakat yang belum mengenal Kristus. Penekanan pada belas kasihan dan pekerjaan sosial meningkat, terutama setelah revolusi Prancis. Para tokoh seperti Frank dan Wickern memainkan peran penting dalam memajukan pekerjaan belas kasihan di negeri ini. Pada poin yang ketiga ada Wickern, yang merupakan tokoh yang memainkan peran penting dalam mengorganisir dan menggerakkan pekebaran Injil di dalam negeri. Dia membuka rumah-rumah untuk membantu perempuan yang membutuhkan dan melatih pekerja sosial untuk melayani masyarakat. Pada tahun 1848, dia membuat gereja mengakui bahwa tugas sosial merupakan bagian dari gereja Kristen. Yang pada poin keempat ada Fridner yang membangun rumah diakones yang berfokus pada pengajaran, perawatan orang sakit, dan pelayanan sosial. Pekerjaan diakones ini berkembang pesat bahkan sampai ke Palestina dan Amerika. Yang poin kelima ada Lohe yang berpendapat bahwa gereja seharusnya menjadi pusat usaha sosial, bukan perkumpulan-perkumpulan partikulir. Dia membangun rumah diakonis di jemaatnya di New Deltelsau dan menjalankan berbagai pekerjaan belas kasih Injili. Selain itu, ia mendirikan New Deltelsauer Mission untuk yang memberikan fokus pada pekerjaan misi di Irian Timur. Saya akan melanjutkan pemaparan materi bab 52.
bagian 6 hingga yang 10. Cita-cita dan usaha Kristen diteruskan oleh Friedrich von Bodelwing dari tahun 1831 hingga 1910. Pada tahun 1872 ia menjadi pemimpin lembaga-lembaga Kristen yang besar di Bethel, dekat Bielefeld, tepatnya di Jerman Barat. Dalam rumah von Bodelwing ini, ia menerima anak-anak yang kurang diperhatikan dan anak yang sakit istimewa, anak yang penyakit ayan, serta pengembara yang diberi berbagai macam pekerjaan. Dan yang kedua itu ada George Muller yang lahir di Jerman tahun 1805 dan bertobat di Halle, dan karena gerakan pembangunan rohani di sana. Sesudah ia pindah ke Inggris, ia menjadi pendeta baptis di Bristol. Di kota itu ia mendirikan lembaga penyiaran bagi pengetahuan tentang Alkitab dan menjadi pemimpin di berbagai usaha filantropis atau filantropi yang artinya cinta kasih terhadap sesama manusia. Ia juga membuka lebih dari 75 sekolah, dan bukan saja di Inggris namun juga di Spanyol, Italia, dan India. Di Belanda, pekerjaan belas kasihan Kristen dimulai dan dipimpin oleh Hildring dari tahun 1804 hingga 1876. Hatinya terharu oleh bab Alkitab yang menguraikan dengan seindah-indahnya tugas penyebaran Injil di dalam negeri, yakni dalam Yesaya 34 ayat 4 yang berbunyi, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu balut, yang luka tidak kamu obati, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari. Mulai pada tahun 1848, Hildring mendirikan rumah-rumah pemeliharaan perempuan dan gadis yang jatuh ke dalam dosa dan bertempat di Hezekiah. Dengan tindakannya, belas kasihannya, dan karunia-Nya untuk mengatur, maka bertambahlah besar dan luas lembaga-lembaganya. Di samping pekerjaan Hildring, berdirilah di Belanda lembaga Kristen yang lain lagi, misalnya untuk penyiaran Alkitab, untuk pendidikan anak laki-laki yang cenderung kepada kejahatan karena kurang dipedulikan dan dipimpin oleh ibu bapaknya, untuk anak yatim piatu, untuk anak yang sakit ayan, untuk orang gila atau lemah otak, dan sebagainya. Pada abad yang ke-19, pekerjaan penyebaran Injil di dalam negeri terutama berusaha untuk mengurangi kemelaratan sosial yang terdapat di golongan bawah masyarakat. Akan tetapi apabila masyarakat Kristus sungguh menginsafi arti dan maksud belas kasihan Kristus terhadap orang yang dalam kesukaran jasmani dan rohani, mustahillah gereja berpendapat bahwa pertolongan dan perawatan itu sudah memadai. Seruan nabi-nabi yang berjuang bagi pemberantasan segala kebusyukan masyarakat kurang kedengaran, karena pada umumnya gereja suka bersahabat dengan golongan majikan yang hartawan, dan orang miskin dihiburkan dengan menjanjikan dalam surga kelak akan ada pembebasan dari segala kesukaran. Thomas Chalmers memimpin gerakan gereja Skotlandia yang mempengaruhi hak kaum buruh dan menyerang Romamun yang ada di Britania Raya. Gerakan ini memengaruhi pemimpin gereja untuk mewujudkan sosialis Kristen dan menyatakan pentingnya gereja dalam memperjuangkan keadilan sosial. Hal ini mempengaruhi kaum buruh di Inggris untuk lebih mengindahkan asas-asas Kristen dalam perjuangan mereka untuk mencapai keadilan sosial. Bala Keselamatan adalah organisasi sosial dengan bentuk militer yang diciptakan oleh William Booth, pendeta Metodis, untuk memerangi kerajaan iblis dan membawa Injil ke rakyat jelata di London Timur. Organisasi ini menggunakan metode kampanye dan memperhatikan perbaikan sosial di seluruh dunia. Bala Keselamatan membantu orang sakit, terlantar atau jatuh ke dalam dosa, serta mengatasi masalah sebagai percabulan, kemabukan, pencurian, dan pengangguran. Meskipun tidak merayakan baptisan dan perjamuan kudus, Bala Keselamatan dihargai dan dicintai di mana-mana karena melakukan pengabdian yang patut dipuji. Adolf Stocker adalah seorang pendeta istana di Berlin, Jerman, yang menjadi pimpinan utama dalam pergumulan gereja dengan masalah sosial di Jerman. Ia mendirikan Partai Sosial Kristen pada tahun 1873 untuk menimbuni jurang perpisahan antara kaum majikan dan kaum buruh. Stocker meminta pertolongan negara dan menuntut pajak yang lebih tinggi dari orang kaya. Meskipun ia berjasa bagi kaum buruh, gereja resmi kurang membantunya. Di Belanda, gerakan sosial baru lahir pada tahun 1871 setelah gereja Hervormd mendengarkan sepucuk surat kepada semua majelis gereja untuk menekankan pentingnya masalah sosial. Abraham Kuyper membela hak-hak kaum buruh semenjak tahun 1872. Dan terbentuklah dua perserikatan kaum buruh Kristen. Gerakan sosial Kristen ada di samping gerakan sosial. Pada tahun 1880, D.S. Talma, seorang pendeta Hervormd, menjadi pimpinan aksi sosial Kristen yang berjasa beserta Undang-Undang Sosial Belanda dan menjadi Menteri Urusan Sosial dari tahun 1908 sampai 1913. Blumhardt, dua beranak Johann Christoph Blumhardt dan Christoph Fried Blumhardt, menjadi tokoh penting dalam sejarah gereja Kristen pada abad ke-19 di Jerman Selatan. Johann Blumhardt memperjuangkan kebebasan Gottlieben Titus dari setan dan memulai semboyan Yesus menang. Setelah itu ia menjadi pusat pengembalaan dan penyembuhan Bad Bol. Anaknya Christoph Blumhardt menekankan perlunya takluk pada hukuman Tuhan dan menjadi miskin agar Yesus menang dan dalam hidup kita.
Blumhardt juga masuk anggota Partai Sosial Demokratis dan menekankan bahwa Kristus diutus bagi kaum melarat dan kasih Allah melingkupi segenap bangsa manusia. Meskipun gereja resmi tidak membantunya lagi, hasratnya kepada kenyataan kerajaan Tuhan tetap menguasai hidupnya.